Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur untuk perjumpaan kami yang telah Tuhan aturkan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersekutu jaringan pecinta Gereja Batak masa depan untuk mengadakan bincang ringan, mengobarkan kembali semangat penginjilan. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika di waktu masa lalu Tuhan telah mengutus para penginjil, misionaris datang ke wilayah Batak. Itu Tuhan yang kami peringati hari ini. Biarlah kiranya Tuhan semangat penginjilan yang boleh kami rasakan di waktu yang lalu, pada saat ini boleh kami kobarkan kembali. Tuhan, kami rindu supaya semangat penginjilan bukan hanya menjadi milik para pendeta, para misionaris, para penginjil, tetapi Tuhan, semangat penginjilan menjadi milik seluruh jemaat Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengamanatkan, supaya seluruh jemaat Tuhan mengambil bagian untuk pemberitaan kabar baik, supaya seluruh umat di dunia ini bertekuk lutut dalam nama Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk acara bincang ringan kami lewat webinar ini. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati hati dan pikiran kami. Secara khusus Tuhan, kami memohon supaya perbincangan kami Tuhan yang kuasai, Tuhan berikan roh hikmat kepada kami untuk memahami apa yang disampaikan oleh narasumber kami nanti, sehingga menjadi bekal kami, utamanya Tuhan menyemangati kami seluruhnya kembali untuk mengubarkan semangat penginjilan. Tuhan, kegiatan kami pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung kepada Biring. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Marihot Siahaan selaku moderator. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Susi dan juga Ibu Pendeta Sister Arianja. Sekali lagi bahwa Ibu Sister ini pareses baru di GKPA di Jakarta ya. GKPA nampaknya sudah menangkap, mudah-mudahan nanti ke depan melalui GKPA dan seluruh gereja di Tanah Batak semakin sadar atau mengembangkan kembali semangat penginjilan supaya sungguh-sungguh gereja Batak adalah gereja yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bahkan ke seluruh dunia. Jadi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sebagaimana telah sudah kita singgung sebenarnya pada hari ini, kita menghadirkan 3 orang narasumber atau pemantik, yaitu Pak Rolf Rudiger Bernstein, pendeta beliau, dan Bapak Partogi Samosir. Pak Pendeta Rolf Rudiger Bernstein ini bersama istri datang ke Indonesia pada bulan Februari 1974. Setelah belajar bahasa Indonesia di Jakarta dan Bogor, pada bulan 4 1975 mereka pindah ke desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara. Di sana beliau mengawali pelayanan dalam proyek persawahan GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Tahun 1980 mereka pindah ke Padang Sidempuan dan melayani di Gereja Kristen Protestan Angkola. Pada tahun 1986 pindah ke Spirok dan setahun kemudian ke Bogabondar. Kalau saya nggak salah menjabat sebagai pendeta resort GKPA Resort Bogabondar saat itu. Pada tahun 1988 mereka pindah ke Bandung dan turut melayani dalam program pembinaan alumni Kristen. Pada tahun 1991 mereka pulang kampung di Jerman dan sesekali mereka datang berkunjung ke Indonesia atau yang selalu beliau sebut ke tanah air. Dan di sini hadir juga Pak Armin Keller dan David Baker. Mereka di dalam satu naungan lembaga penginjilan yaitu OMF, Overseas Missionary Fellowship. Jadi terima kasih untuk Pak David dan juga Pak Armin yang bisa menghadiri juga acara pada malam hari ini. Kemudian Bapak Partogi, PhD, Partogi Samosir,
Sejak tahun 1982 sampai sekarang, Partogi sama Bapak ini terlibat penuh mencari jiwa dan membina para petobat baru melalui pelayanan kampus, para church, dan pelayanan gereja. Bapak Partogi kuliah di SCT Reform Indonesia selama 4 tahun. Namun tidak tamat karena beliau ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk dinas di Australia. Beliau dan kawan-kawan ditabiskan sebagai evangelis HKBP oleh Forus HKBP pada tahun 2016. Setelah 6 bulan belajar di sekolah evangelis yang diadakan oleh HKBP. Lalu setahun kemudian, Bapak Partogi Samosir ditahbis sebagai Sintua HKBP di Kebayoran, HKBP Kebayoran Baru. Beliau bekerja sebagai pegawai negeri di Kementerian Luar Negeri. Gelar diplomatiknya adalah Minister Counselor, atau mungkin kalau saya nggak salah terjemahkan penasihat menteri. Dan beliau sudah melalang buana juga ke beberapa negara karena ditugaskan oleh pemerintah. Kedua terakhir saya ingat sebagai wakil duta besar di Afrika Selatan dan beberapa negara di sana. Dan terakhir sekali di Dili atau Timur Leste. Kemudian Dr. Arnold Chen, PhD juga. Studi teologi di STT HKBP Pematang Siantar, selesai 1991. Studi lanjut dalam filologi dan tafsir kitab suci di Theological Seminary di Virginia, Amerika Serikat, pada tahun 97. Kemudian di Pontifium Institutum Biblicum di Roma, sekolah di sana 1997 sampai 98. Baru kemudian studi lagi di Yerusalem, lalu kemudian di Yunani, mungkin tanpa gelar ya, di Yunani pada tahun 2000. Kemudian menyelesaikan studi doktoral di Fakultas Studi Oriental Cambridge University. Itu tempatnya Pak David sekarang kalau saya nggak salah, kotanya paling tidak, dengan disertasi tentang Septuaginta. Kemudian studi komplementer dalam bidang linguistik di Australian National University, Canberra, pada tahun 2007. Dan beliau saat ini bertugas sebagai Kepala Departemen Penerjemahan di Buku Alkitab Indonesia. Dalam rangka itu dia keliling dari desa ke desa di tanah air. Dan Ketua Komisi Teologi GKPI, dan sekaligus menjadi anggota Komisi Teologi dan Liturgi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Sekali lagi kita berharap bahwa Pak Dr. Arnold nanti bisa bergabung, tapi tanpa mengurangi rasa sukacita kita, karena di sini kita bisa sharing tentang banyak hal, tentang pengalaman dan juga pemahaman tentang penginjilan, bagaimana terutama ke depan, bagaimana mengobarkan kembali semangat penginjilan itu. Oleh karena itu sekarang kita akan mulai diskusi dengan narasumber pertama. Kami persilakan yang pertama Bapak Pendeta Rolf Rudiger Bernstein. Horas Madihamusute. Horas. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini untuk boleh memberi sumbangan pada tema mengobarkan kembali semangat penginjilan. Tema yang diberikan kepada saya berbunyi panggilan untuk mengabarkan Injil. Ya, mengapa kita peduli dengan itu? Bukankah itu suatu tugas yang cukup sulit, lagi berbahaya, dan kadang-kadang buahnya sedikit saja atau tidak nampak? Ya, mula-mula saya mau menyebut dua alasan. Alasan pertama, umat manusia sangat membutuhkan keselamatan. Karena semua orang adalah orang berdosa yang menuju neraka. Karena itu semua orang tanpa terkecuali membutuhkan keselamatan. Entah mereka sadar atau tidak, dan memang ternyata kebanyakan
tidak sadar bahwa mereka sangat membutuhkan keselamatan. Karena menurut firman Tuhan mereka mati secara rohani. Dan hal tersebut sangat menyedihkan. Alasan yang kedua, Allah ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Allah tidak bersikap acuh tak acuh terhadap nasib orang-orang berdosa. Kasih Allah yang tak terhingga mendorong dia untuk bertindak dan menyediakan keselamatan. Kita baca di Injil Yohanes 3 ayat 16, barangkali salah satu ayat yang paling terkenal di Perjanjian Baru. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya mendapat selamat. Nah, sekian prakata saya. Selanjutnya saya mau membagi tema saya atas 3 bagian, mulai dengan kata Injil, Evangelion, kabar baik, good news. 4 poin singkat saya ingin menemukan mengenai Injil. 1, Injil itu adalah sarana Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita membaca di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kebetulan saya agak bingung membaca kalimat pertama dari ayat 16 dalam bahasa Indonesia karena dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman bunyinya agak berbeda. Barangkali pada suatu saat Anwar bisa menjelaskan alasannya. Injil itu kabar yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Karena itu Injil harus diberitakan. Rasul Petrus menegaskan di hadapan mahkamah Yahudi demikian, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Kristus, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, Injil adalah suatu berita ilahi, karena itu setiap penginjil harus hati-hati agar jangan memalsukan Injil. Dalam surat Galatia, Paulus menulis, sebab aku menegaskan kepadamu bahwa Injil kuberitakan bukan Injil manusia. Injil itu bukan buah bayangan manusia, melainkan suatu berita dari Allah. Dan selalu ada bahaya bahwa seseorang penginjil untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa, ia merubah Injil agar lebih sesuai dengan selera manusia. Misalnya di Galatia 1 ayat 6, Paulus menulis, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini tentu suatu bahasa yang cukup keras dan tegas. Yang ketiga, pusat Injil adalah Kristus dan karyanya. Di 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2 kita baca, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dan di Galatia 3 ayat 1,
hai orang-orang lelaki yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Yang keempat, Injil adalah panggilan untuk percaya dan bertobat. Kita baca di Kisah 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Menyerahkan Tuhan Yesus sebagai korban ganti kita bermaksud untuk menuntun kita kepada pertobatan. Jangan lagi teruskan di jalan yang lama itu, tetapi mulailah dengan suatu hidup yang baru dalam nama Kristus. Jadi jelas tidak cukup mendengar dan mengetahui. Banyak orang terus mendengar berita Injil tiap-tiap hari Minggu, bertahun-tahun lamanya, tetapi sedihnya mereka tidak pernah percaya, tidak pernah bertobat. Rupanya mereka beranggapan cukuplah mendengar. Poin kedua, mengabarkan. Dulu pada zaman Paulus, pelayanan seorang penginjil cukup sulit. Perjalanan sulit, berbahaya, penyebaran Injil hanya bisa secara lisan. Tetapi pada masa sekarang tentu sudah lain situasinya. Pengabaran Injil lebih gampang dengan memakai alat-alat modern seperti radio, TV, internet. Semuanya itu tentu mempermudah penyebaran Injil ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara yang tertutup untuk para penginjil. Tambahan pula ada suatu hak istimewa menjadi teman sekerja Allah dalam pelayanan yang begitu mulia. Kita baca tentang itu di 2 Korintus 4 ayat 9, mana Paulus menyebut diri teman sekerja Allah. Akhirnya yang ketiga, panggilan. Siapa dipanggil untuk menjadi penginjil? Saya yakin bahwa di satu pihak semua orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas penginjilan. Saya yakin amanat agung dari Matius 28 ayat 20 bukan hanya untuk rasul-rasul dulu, tetapi merupakan amanat untuk seluruh umat percaya selama mereka di dunia ini. Namun, bukan semua orang percaya dipanggil untuk menjadi penginjil dalam arti dipanggil untuk berkhotbah di muka umum atau berdiri di mimbar. Kita baca di Efesus 4 ayat 11, dan dialah, maksudnya Allah, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di sini disebut secara khusus bahwa Tuhan melengkapi orang-orang tertentu untuk tugas khusus dalam pelayanan di jemaat. Atau Matius 9 ayat 36 kita baca, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi dari situ juga menjadi jelas bahwa Tuhan harus memanggil orang-orang untuk menjadi pekerja-pekerja dalam tuaiannya. Saya mau menutup tema saya dengan kesaksian pribadi secara singkat. Setelah bertobat dengan umur 21 tahun,
lambat laun muncul keyakinan dalam hati saya, kalau Injil adalah benar, maka Injil itu adalah kabar yang terpenting dan terhebat di dunia ini untuk semua orang. Suatu kabar yang harus disebarluaskan. Lalu saya mengambil keputusan untuk turut membantu dalam penyebaran Injil. Tetapi di lain pihak saya tidak merasa dipanggil untuk menjadi seorang penginjil seperti disebut tadi. Dan memang sampai sekarang saya tidak punya bakat untuk berkhotbah secara injili. Pada saat bertobat saya sedang studi di sekolah pertanian, lalu saya dengar bahwa di Nigeria ahli-ahli pertanian dibutuhkan dalam pelayanan sending. Waktu itu saya dengar bahwa ada suatu yayasan sending yang berencana membuka sekolah Alkitab bersama dengan sekolah pertanian, dan untuk itu mereka mencari ahli-ahli pertanian. Lalu kupikir bahwa itu adalah tempat pelayanan yang sangat cocok buat saya. Tetapi Tuhan yang mempunyai tuayan tidak berpikir demikian. Lalu terjadi yang tertulis di kitab Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah menentukan arah langkahnya. Rupanya rencana Tuhan ialah supaya kami sekeluarga pergi ke Indonesia untuk membantu dalam proyek persawahan GKPI di Kabupaten Asahan dan Labuan Batu. Selain tugas saya di bidang pertanian dan peternakan, saya terus membantu di dalam pelayanan di gereja, khususnya karena saya perhatikan bahwa pengertian banyak anggota gereja mengenai Injil memang salah. Pengertian mereka agak mirip dengan pengertian orang-orang Galatia. Mereka beranggapan bahwa keselamatan diperoleh melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Hal itu menyedihkan sekali buat saya, maka saya memulai menginjili dimanapun ada pintu-pintu terbuka dengan berkhotbah dan menyebarkan literatur seperti traktat, selebaran, dan buku Kristen yang lain. Nah, sekian dulu sedikit kesaksian mengenai pengalaman saya dalam hal pelayanan di Indonesia, khususnya di bidang penginjilan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya persilakan Pak Evangelis Partogi Samosir. Silakan Pak Samosir, Pak Partogi. Terima kasih Amang Pendeta Sihaan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk undangan yang dipercayakan kepada saya untuk bisa sharing mengenai kabaran Injil. Saya sengaja mengambil subjudul mengenai dimensi habatahon dalam pekabaran Injil. Jadi saya memahami bahwa tujuan hidup orang Batak adalah untuk menjadi orang yang dihormati, dimuliakan. Nah, tujuan itu tercermin dari ungkapan Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon. Hagabeon berketurunan yang banyak, Hamoraon berkekayaan yang banyak, dan Hasangapon berkemuliaan, keterhormatan. Nah, pada dasarnya tujuan hidup orang Batak ini to some extent dapat dikatakan hampir sama dengan perintah Tuhan kepada manusia ciptaannya di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Nah, berbicara mengenai Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon tadi, maka saya melihat bahwa Hagabeon dan Hamoraon adalah dua tahapan pertama yang harus terlebih dahulu dicapai, supaya nantinya seseorang dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu Hasangapon.
Kenapa demikian? Karena memang Hagabeon dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan yang kedua, yaitu Hamoraon. Ada pepatah di Batak, dalam bahasa Batak, yang mengatakan bahwa Dina torop do gogo, dina gogo do uhum. Jadi majority is power and power is law. Nah, karena itu dengan mencapai kemudian karena dia Hagabeon, karena dia punya keturunan yang banyak, lalu dia bisa mendapatkan kekayaan. Dan dengan mencapai Hamoraon itu, orang Batak umumnya menganggap bahwa dia sudah berhak untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Nah, masalahnya tujuan hidup yang sebenarnya baik itu harus diakui dia dijiwai oleh hasi pelebeguon, animisme, dinamisme. Nah, sebagai si pelebegu, orang Batak itu tidak mengenal dosa. Oleh karena itu, cara mencapai Hagabeon itu, cara mencapai Hamoraon itu, cara mencapai Hasangapon itu tidak penting. Karena yang terpenting adalah hasil. Yaitu dia punya anak banyak, dia punya kekayaan yang banyak, dan akhirnya dia menjadi orang yang dimuliakan, dihormati. Nah, disinilah orang Batak sangat membutuhkan Injil Yesus Kristus sebenarnya. Karena satu catatan saja yang sedikit. Obsesi gila hormat, tanda kutip. Obsesi gila hormat itu, yaitu supaya mendapatkan Hasangapon itu, menyebabkan banyak sekali orang Batak gampang tersinggung. Konflik. Karena memang mereka biasanya berkelompok sesuai dengan kepentingan duniawinya masing-masing. Ini kita bisa lihat, bahwanya kalau saya perhatikan, paling tidak di HKBP, ya memang konflik menjadi bagian yang dinamis yang selalu ada di situ. Kemudian sakit hati, karena gila hormat ini gampang jadi sakit hati, gampang iri, gampang dengki, apa yang kita kenal dengan hotel, kosong, teal, latte, dan memang menghalalkan segala cara. Yang penting saya mora, yang penting saya sangap. Itu yang terpenting. Caranya bagaimana mencapainya itu tidak penting. Nah, saya meyakini bahwa jika orang Batak percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, lalu orang Batak itu mengikuti pembinaan rohani yang sistematis dan terukur, maka Roh Kudus pasti membentuk dia menjadi orang Batak Kristen yang terhormat, yang dihormati oleh orang lain secara tulus. Nah, saya tekankan memang istilah tulus, karena ketulusan ini sangat penting. Saya menyaksikan bagaimana banyak sekali orang yang menghormati orang lain yang kaya, karena memang orang yang menghormati orang kaya itu dia punya pamrih, dia punya agenda terselubung. Jadi pada dasarnya dia tidak tulus. Mumpung dia punya jabatan, ayolah kita dekat-dekatlah dengan dia. Mumpung dia punya uang, ayolah kita seolah-olah agung-agungkanlah dia begitu. Nah, padahal saya meyakini bahwa seseorang akan tulus menghormati kita kalau dia tahu bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah kekayaan yang halal, kekayaan yang bukan hasil dari kehebatan kita mengutak-ngutik proyek dan fasilitas kantor. Memang kita hebat, kan?
itu juga perlu kerja keras loh, mengutak-ngutik proyek dan fasilitas kantor. Tapi kan itu tidak dibenarkan menurut firman Tuhan. Nah, pekabaran Injil yang dilakukan secara sistematis dan terukur akan membentuk sifat dan sikap menghormati orang lain. Siapapun status ekonomi dan politik dari orang itu. Mau dia pejabat, mau dia orang yang tidak berada, sederhana, tapi kalau kita sudah dibina secara sistematis dan terukur, maka kita akan punya sifat yang menghormati orang lain tanpa memandang siapa orang itu. Nah, pada dasarnya dengan menghormati orang lain, dia menghormati dirinya sendiri. Dan otomatis dia juga akan dihormati oleh orang lain. Nah, untuk dapat menghormati orang lain, tentu dia harus sopan dan santun. Nah, ini persis seperti juga pepatah Batak. Pantun hamuluan, tois hamagoan. Ini membuat kita harus sopan dan santun. Dan itu sebabnya saya sebenarnya melihat bahwa dimensi Habatahon ini lengkap. Contohnya, untuk dapat menjadi orang yang terhormat, orang yang dihormati oleh orang-orang lain, Habatahon sebenarnya sudah melengkapi orang Batak dengan sebuah panggilan, yaitu raja. Nah, penekanannya di huruf kedua, raja, ja. Nah, karena itulah semua orang Batak disebut Amata Raja, misalnya, atau anak Niraja, guru Niraja. Itu sebenarnya bukan sebuah status posisi, tapi lebih kepada sebuah sifat, sebuah kepribadian, karakter yang raja. Jadi makna panggilan itu memang bermakna sebagai sikap bagaikan seorang raja, orang yang raja. Nah, masalahnya kita sering menemukan orang Batak yang sikapnya dang raja, jadi bukan seperti raja. Padahal orang itu adalah seorang tokoh adat, uluan di Huria, pejabat tinggi di pemerintahan, di TNI, di Polri. Kembali lagi, saya ingin menekankan bahwa disinilah orang Batak sangat membutuhkan Injil Yesus Kristus. Pekabaran Injil yang dilakukan secara sistematis dan terukur akan membentuk sifat dan sikap yang raja, gentleman. Nah, jika orang Batak percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, lalu dia mengikuti pembinaan rohani yang sistematis dan terukur, maka Roh Kudus akan membentuk dia menjadi orang Batak Kristen yang raja. Nah, disinilah saya juga melihat bagaimana pentingnya pelatihan untuk pekabaran Injil betul-betul dilatih sehingga kita menjadi orang yang terampil. Seringkali dalam pengalaman saya, baik di persekutuan kampus maupun di lembaga-lembaga para church, maupun juga bahkan di pelayanan di gereja, saya sebenarnya menemukan banyak orang yang rindu sekali mengabarkan Injil. Tapi mereka tidak tahu bagaimananya. Dan bukan berarti Roh Kudus tidak bisa mengajar kita, tidak. Tapi Roh Kudus justru memakai para hamba-hamba Tuhan untuk melatih jemaat untuk menjadi jemaat yang misioner. Nah, saya ingat ketika saya sekolah selama 6 bulan
sekolah evangelis HKBP itu 1 bulan 1 minggu. Jadi 5 minggu kami belajar berlatih pekabaran Injil. Memakai metode EE. Nah, tapi dari 5 minggu itu 2 minggu dipakai untuk praktek penginjilan. Jadi kami pergi satu-satu, kami pergi berkelompok perginya, tapi kemudian kami disuruh untuk melayani satu persatu pada orang-orang yang kami temui. Waktu itu saya dapat bagian, kami pergi ke panti asuhan, juga ke terminal di Lebak Bulus, kemudian juga ke Blok M, kemudian ada lalu juga di lembaga pemasyarakatan. Yang berhasil di 3 tempat, yaitu Lebak Bulus, panti asuhan, dan terminal Blok M. Kalau di lembaga pemasyarakatan saya anggap nggak begitu efektif karena keterbatasan akses untuk bisa memfollow up. Nah, follow up itu sangat penting juga. Itu yang tadi saya sebut sebagai pembinaan rohani yang sistematis dan terukur. Nah, saya kira sampai di situ pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi kita. Terima kasih banyak. Dipersilakan Dr. Anwar. Iya, Secara iya. singkat saja, saya harap ini sedikit, ya pastilah ini ada gunanya juga. Bersama-sama dengan narasumber yang lain, karena ini bincang ringan, bukan seminar. Jadi saya cenderung untuk tidak terlalu akademis ya. Atau sersan lah ini. Jadi tapi santai. Ya, saya mulai dari Alkitab ya. Ya, Alkitab itu ya kalau kita bicara soal misi, menurut saya kita mulai dari Alkitab. Dan ada 2 teks yang penting, tentu banyak sekali, tapi saya ambillah 2 teks yang tipikal. Pertama Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Halo, bisa dengar? Ya, ulang. Bisa, Pak? Cukup. Oh ya, ya baik. Cuma ada Saya lagi, tetapi Oke, sorry. mohon tidak ada komentar ya. Ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini dari Injil penulis Lukas. Lalu yang kedua, ya saya kutip sengaja dalam bahasa Batak karena ini mengingat ya sejarah misi di tanah Batak. Kalau di situ jelas ya. Kalau di dalam bahasa Batak kita bisa baca bersama ya. Karena ini yang hadir ini rata-rata orang Batak kan. Lahom hamu, ore hamu ma salut bangso, didi hamu ma nasida tu bagasan guardiama, anak doto di Porbadia. Laos ajari hamu ma nasida, mangaradoti nasahatan nahu patikot tu hamu. Tai idama, saina dong naku dohamu ganupari. Rasi rasa roh ajal nih hasyanganon. Matius 8 ayat 18 sampai 20. Lazimnya ini dikenal sebagai amanat agung ya. Sebenarnya amanat agung itu banyak, tidak hanya satu, termasuk Matius 25 itu amanat agung juga. Amanat agung untuk mewujudkan Injil itu dalam bentuk cinta kasih. Ya, saya ingin mengutip satu pendapat dan saya kira pendapat ini ada benarnya. Ini seorang profesor di Kampen, Profesor Jacob van Bruggen. Dia katakan begini, kita tidak mulai berada di dunia ini dengan dokumen-dokumen mengenai Tuhan. Taman Firdaus, di senja yang sejuk, dia mengunjungi kita secara pribadi untuk berbicara dengan kita. Pena dan kertas tak diperlukan, karena ada kontak langsung, mata beradu mata. Ini pernyataan yang amat sederhana, tapi pernyataan ini membuat kita berenung ya. Kadang-kadang kita melihat iman kita ini jadi urusan otak ini. Kita melihat pemahaman kita ini menjadi urusan-urusan teori ini. Padahal di balik itu, yang terutama dan penting adalah relasi dengan Tuhan itu sendiri.
Karena itu izinkan saya membuat satu pernyataan, ini pernyataan yang tentu harus dijabarkan panjang lebar, bahwa misi itu pertama-tama dan terutama adalah relasi hidup dengan Tuhan. Jadi kenapa dunia kita begitu kacau? Ya karena relasi ini memang rusak. Dan itu sudah digambarkan panjang lebar ya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Antara kitab Kejadian pasal 1 dan Wahyu pasal yang terakhir, di tengah-tengahnya begitu banyak masalah dihadapi manusia. Dan sampai sekarang orang kebingungan apa yang menjadi tujuan yang paling penting dalam hidupnya. Dan di balik tujuan itu yang terpenting lagi adalah siapa sesungguhnya yang menjadi orientasi hidupnya. Jadi saya turut menyetujui pernyataan sederhana dari Profesor Jacob ini. Nah, tentu saja ini bukan satu ceramah panjang lebar, izinkan saya membagi dua era. Pertama, misi di era paganisme lama. Ini biasanya dalam bentuk pertobatan bangsa-bangsa, didorong oleh amanat agung, yaitu Matius 28 dan lain-lain. Untuk pergi membawa terang Injil kepada bangsa-bangsa atau suku-suku, ya itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai ta etne, ya itu bisa berarti bangsa, tapi bisa juga dalam arti identitas kesukuan yang hidup dalam kegelapan. Dan kegelapan itu biasanya dikaitkan dengan agama-agama lama, ya, pemujaan berhala dan juga pemujaan arwah. Saya rasa ini sangat real ya dalam konteks Batak dulu, bahwa memang ya pemujaan arwah itu menjadi salah satu yang paling penting, yang mendorong bermacam-macam aktivitas, norma-norma dalam agama Batak lama. Lalu tipikalnya berhadapan dengan sistem keyakinan pagan tersebut, berikut dengan nilai-nilai budaya dan norma-normanya. Nah, di situ memang Injil itu menggantikan, mentransformasinya, sehingga keyakinan yang lama itu disingkirkan, digantikan dengan keyakinan yang baru. Ini tipikalnya misi di era paganisme lama. Ya. Nah, salah satu contohnya tentu saja dalam konteks kita bicara tentang para misionaris dari berbagai sending, dan terutama tentunya sending Barmen ya, karena itu yang biasa dikaitkan dengan Nommensen dan rekan-rekannya. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Tanah Batak, ada sesuatu yang merupakan anomali, karena Nommensen dan para misionaris ini sebenarnya memegang strategi pertobatan pribadi. Ya, orang baru bisa menjadi pengikut Kristus kalau dia secara pribadi menerima Kristus sebagai juru selamat dan hidupnya diubahkan oleh Kristus. Tapi sangat menarik ya, ciri misi Barmen yang pietis ini terpaksa diubah. Karena apa? Karena ada kondisi sosiopolitis yang nyata sekali. Jadi memang harus kita akui masyarakat Batak waktu itu dihimpit ya antara kekuatan kolonial dengan kekuatan agama-agama baru. Dan peluang ini menjadi sekaligus tantangan, sehingga mereka sadar andai kata hanya digunakan kail, ini tidak jalan ini, karena orang Batak tidak bisa hidup di luar sistem adatnya. Jadi pertobatan pribadi itu betul-betul menjadi suatu tantangan yang sangat besar bagi orang Batak ya, karena kalau dia adalah dari adat dan dia tahu ada semacam sistem ya, yang mengatur perilakunya, tatanan nilai, norma-norma yang dia hidupi gitu. Dan sangat sulit dia berbeda atau berpisah dari masyarakat adat itu. Ya, sangat sulit dia juga melawan raja. Jadi inilah kondisi yang nyata yang dihadapi, sehingga dengan membaca tanda-tanda zaman, saya percaya ini tuntunan Roh Kudus ya. Mereka membanting setir ya istilahnya. Lalu merebut peluang itu. Nah, tentu merebut peluang ini adalah satu kesempatan yang sebenarnya tidak pernah dibayangkan sebegitu ya. Lalu ya, kemudian ya dalam kondisi terpaksa tersebut, maka ada satu strategi yang mereka jalankan. Kalau begitu, mari ajak dulu orang ini masuk untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Lalu kemudian kita harus bina melalui pengajaran katekisasi yang sungguh-sungguh, supaya benar-benar imannya itu adalah iman yang hidup ya, yang betul-betul
ya dihayati sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus dan manusia baru di dalam Kristus. Dan kita tidak pernah lupakan Nomense dan para misionaris sampai akhir karya mereka di Tanah Batak, mereka tetap adalah orang-orang yang berciri pietis, ya, bahwa hidup baru itu sangat penting. Kita tidak bisa hidup di luar tuntunan Roh Kudus. Seperti itu. Nah, saya ambil satu data sederhana. Ini saya cuplik dari disertasi Dr. Andar Lumban Tobing, ya. Das Amt in der Batak Kirche, yaitu jabatan pelayanan di Gereja Batak. Ini dalam waktu dekat akan saya ulang lagi, dan saya diminta untuk memberi kata pengantar. Itu di BPK Gunung Mulia, ya. Ini sekaligus promosi kecil lah. Kita lihat tahun 1861, orang yang percaya itu hanya 61 orang. Dalam waktu 6 tahun itu meningkat jadi 100-an orang. Tidak signifikan, kecil sekali itu perkembangannya. Lalu tahun 70-an itu sudah mencapai 800, lumayan. Tahun 71, 10 tahun sesudah mereka berjuang dengan susah payah untuk membawa Injil itu ke Tanah Batak, hasilnya baru 1000-an. Namun ketika mereka banting setir mengubah strategi, dan mereka lihat kalau mereka mendekati raja-raja, itu berarti ada peluang terbuka untuk rakyatnya ikut merangkul Injil. Nah, tiba-tiba muncullah fenomen yang disebut dengan fenomen gereja rakyat, Volkskirche, ya. Dan ini tentu disadari oleh para misionaris sebagai sebuah peluang sekaligus ancaman. Karena kalau orang berbondong-bondong ikut iman dari rajanya, belum tentu dia mengerti apa yang sedang dia imani, dan dia tidak tahu juga sebenarnya iman yang baru kenapa harus dia rangkul. Nah, ini tentu ada suatu pendangkalan yang sangat serius, ya. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi di depan, ada satu strategi juga untuk mengatasi ini. Karena ada keuntungan kalau ada gereja rakyat, Volkskirche. Pertama, orang-orang Batak yang bertobat itu tidak harus dicabut dari adatnya. Mereka tetap hidup sebagai komunitas, ya, bersama-sama dengan orang-orang Batak yang lain. Nah, tentu saja di atas identitas Bataknya itu dibangunlah identitas kekristenan, ya, sehingga diharapkan nanti terjadi semacam paduan yang membuat ini saling menguatkan, gitu. Ini cita-cita para misionaris pada waktu itu, ya, dengan membaca tanda-tanda zaman. Dan kita lihat di sini menarik, ada perkembangan bahwa tidak bisa tidak untuk bisa melayani orang yang berbondong-bondong masuk ini, apalagi, ya, ini saya pelajari dari Dr. Andar Lumban Tobing, ya, apalagi pada waktu itu orang Batak sekali mereka melihat, oh, satu raja ternyata rakyatnya ikut jadi Kristen, lalu yang mereka melihat bahwa ada pendidikan, ada sekolah dan sebagainya, yang terjadi adalah perlombaan. Karena di balik perlombaan itu, konsep yang paling mendasar itu adalah konsep sahalah. Bagaimana bisa memperbesar sahalah ini? Sehingga beramai-ramai orang berlomba-lomba untuk masuk ke gereja, bahkan kemudian terjadi persaingan untuk memperbanyak sekolah. Tiap kampung minta supaya ada sekolah. Nah, ini menarik ini, gejala ini. Dan kita lihat para misionaris berjuang habis-habisan. Kenapa? Mereka tahu mereka kekurangan tenaga. Kalau begitu banyak orang masuk, mereka tidak mampu layani, mau diapakan? Lalu terjadilah multiplikasi tenaga-tenaga pengajar, ya. Mula-mula guru-guru yang sebenarnya kurang berkualitas tapi bersedia memberikan diri, lalu kemudian mereka dirikan bermacam-macam sekolah, ya, termasuk kemudian seminarium untuk mendidik hamba-hamba Tuhan yang, ya, katakanlah lebih serius nanti akan membawa gereja ini di bawah kepemimpinan, yaitu misalnya para pendeta. Nah, ini kita lihat perkembangannya sampai 30 tahun sesudah misi itu spektakuler. Ini merupakan salah satu mukjizat misi di abad ke-20, di awal abad ke-20, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi memang ada catatan bahwa tanpa keseriusan untuk mendidik, membina iman yang sudah dirangkul secara bersama-sama ini, mau tidak mau akan terjadi semacam erosi. Dan itu disadari sebagai sebuah tantangan besar, ya. Dan tentu saja ada pertanyaan besar, ya, sesudah para misionaris pergi, apa yang terjadi? Tidak bisa tidak kepemimpinan pindah kepada orang Batak. Dan langkah berikutnya yang saya kira sampai sekarang tetap menjadi PR besar adalah bagaimana kekristenan massal ini tetap diberi isi yang betul-betul injili, yang bervisi untuk mengubah hidup, tidak hanya beridentitas
Kristen. Nah, itulah sebabnya kita lihat edukasi dan literasi itu merupakan kunci. Tentu ada banyak strategi lain ya, tapi Johannes Warneck misalnya melihat ini adalah sebuah kuncinya. Dan oleh sebab itu di tengah-tengah kesibukan mereka yang luar biasa, para misionaris itu berusaha untuk menerjemahkan Alkitab. Ya, Nommensen berhasil menerbitkan Perjanjian Baru 1876, lalu dilanjutkan kemudian oleh Johansen. Ini pada Nairobi pada 1894. Dan Johansen ini mempunyai catatan yang menarik tersendiri ya, karena dia memang termasuk yang paling rajin untuk menerbitkan tulisan-tulisan. Ya, dia tahu bahwa tanpa tulisan-tulisan yang bermutu, tulisan-tulisan yang membimbing dan membina para pelayan gereja, akan terjadi kekeringan dan pendangkalan. Ya, contoh-contoh saja ini ya, misalnya Poda tu Acta Pastor. Ini pasti maksudnya untuk para pendeta ya. Lalu poda-poda homiletik. Kemudian ada juga yang disebut dengan pangarimpunon, ni poda-poda sia porseon ni halak Kristen. Ini semacam rangkuman iktisar dari kepercayaan orang Kristen. Lalu poda-poda taringot tu ulaun sil sorga. Ini untuk pelayanan pastoral ya. Nah, memang ini banyak sekali fokusnya kepada para pelayan. Karena memang para pelayan adalah kunci. Kalau pelayan gereja tidak bermutu, tidak punya hati yang serius untuk sungguh-sungguh melayani, membawakan Injil itu, apa yang bisa diharapkan dari warga? Nah, ini tentu sampai sekarang tetap menjadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Inilah salah satu karya misi yang amat mendasar, karena tanpa Alkitab kita tidak bisa berharap gereja bisa berakar dan bertumbuh dengan kokoh. Nah, menarik, Johansen misalnya dalam poda homiletiknya mencatat, ini sudah merupakan terjemahan yang saya cuplik dari disertasi Dr. Andar ya. Apakah yang dapat diharapkan dari seorang pengkhotbah, pemberita firman? Dia harus memiliki jiwa yang hidup. Dia juga harus memiliki iman yang hidup. Dan dia harus seorang yang sudah lahir kembali dari atas dan dari Roh Kudus. Menarik sekali ya, sangat berbeda ya. Saya masih ingat waktu kita masuk ke STHKBP, kriteria utamanya ya ada tes IQ, ada tes bahasa Inggris, tes pengetahuan isi Alkitab. Dengan kata lain memang kompetensi kita yang diuji. Nah, tes motivasi ini termasuk yang terakhir dan saya tidak tahu berapa persen menentukan di dalam penerimaan orang untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Jadi kadang-kadang memang ada satu ironi betul-betul di dalam pendidikan teologi ya, yang diutamakan itu kompetensi intelektual ya. Dan sekarang ini mungkin hanya seminari-seminari Injili yang betul-betul akan mempertanyakan baris terakhir itu. Apakah Anda sudah lahir kembali atau lahir baru? Nah, ini sebuah catatan ya. Memang ini ada pertanyaan-pertanyaan, pandang-pandangan muncul dari pemahaman pietisme. Tapi pertanyaan itu masih sangat mendasar ya. Apakah memang seorang hamba Tuhan karakter utamanya itu harus seorang yang intelektual atau justru yang sungguh-sungguh meyakini panggilan hidupnya dan bersedia menjalaninya dengan sepenuh hati? Nah, baik, tentu saja kita tidak bisa panjang lebar mengurai ini. Saya hanya mencuplik apa yang disebut dengan paradigma misi di era paganisme yang lama ya. Nah, sekarang ini ada lagi yang baru. Dan saya tidak ragu mengatakan ini sejenis paganisme baru ini, ya. Karena orang sekarang ini punya sejenis berhala yang baru. Yang menarik, memang canggih sekali. Berhala ini tidak dirasakan sebagai berhala. Jadi luar biasa ya kalau sampai fenomena baru yang sebenarnya adalah bentuk paganisme tidak disadari, ya itu efektif sekali. Sehingga orang merangkulnya dengan sepenuh hati, melakoninya seakan-akan tidak ada masalah, lalu tiba-tiba semuanya bergeser, nilai-nilai sudah bergeser, termasuk juga identitas dirinya. Nah, ini kita lihat dalam bentuk lompatan-lompatan spektakuler sejak tahun 1990-an. Saya tidak mau bahas ini dengan era 4.0, bukan itu tujuan kita sekarang, hanya menggarisbawahi beberapa cirinya. Misalnya, sekarang ini terjadi lompatan-lompatan yang hebat, ya, yang mempengaruhi individual maupun sosial. Nah, misalnya dampaknya adalah mudah dan murahnya menyebar segala jenis informasi. Mau informasi miring, mau informasi palsu, semuanya beredar tiap hari. Dan itu makanan kita sehari-hari saat ini. Saya kadang-kadang kecapean tiap hari itu bukan untuk membaca WA, tapi untuk menghapus WA. Karena bagaimanapun
Karena bercampur baur ya, yang penting dengan yang sama sekali tidak penting bercampur baur, kita harus seleksi. Saya khawatir misalnya kalau semuanya saya hapus chat itu, di antara sekian banyak pandangan-pandangan, jok-jok yang sebagian adalah kotor sekali, itu akhirnya juga pendapat-pendapat yang penting, ya kan, itu ikut terhapus. Itu memang itu apa kita, dilema kita saat ini, ya. Nah, ini karena akses dan opini serba terbuka, ya kita tahu saja mau menghasut juga bisa pakai di situ, mau mempromosikan nilai-nilai baik juga di situ, dan oleh karena itu juga bisa dipakai untuk penginjilan, ya. Lalu kita tahu terjadi advokasi dan degradasi nilai-nilai. Saya rasa ini semua kita sudah tahu ya. Tergantung bagaimana kita memainkannya. Kan merupakan suatu hal yang baru lagi orang sadar sekarang ini. Di dunia virtual itu segala nilai bertarung. Orang mau menjadi pembenci-pembenci, haters, di situ juga ada. Tapi orang di situ mau menawarkan pesan-pesan cinta kasih juga bisa di situ. Lalu menarik juga adalah rekonfigurasi spasialitas dan temporalitas. Yang disebut ruang itu tidak hanya lagi ruang real, sebagaimana tubuh kita berada saat ini, tapi juga ruang virtual, sebagaimana ruang ini juga kita manfaatkan untuk pertemuan bincang ringan ini. Dan temporalitas menjadi dipintas begitu saja, dilintas begitu saja ya. Jadi sekarang ini saya sering sekali rapat nanti yang satu dari Jerman, satu dari Amerika, ya, satu dari Thailand dan satu dari Jakarta, itu biasa saja. Seakan-akan kita sudah berada pada waktu yang sama gitu. Dan yang lebih serius lagi adalah leburnya realitas dan hiperrealitas. Antara yang betul-betul nyata dengan yang dipotret atau digambarkan sebagai yang nyata itu campur baur sekarang ini. Sehingga potret-potret diri, imaji-imaji menjadi sama realnya dengan realitas. Bahkan sekarang ini tren terakhir, ini saya masih pelajari, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah memahaminya. Yang disebut dengan metaverse adalah bagian dari persoalan ini. Karena orang-orang pintar itu ingin menciptakan satu ruang baru ya, bahkan satu dunia baru yang lengkap, di mana kita bisa hidup betul-betul menavigasi berbagai hal di dalam ruang-ruang virtual. Sehingga timbul pertanyaan, kalau di situ orang bisa berbisnis, maka kita juga di situ menginjili. Wah, menarik sekali. Dan menarik dan membuat kita semua terbata-bata ya. Karena biasanya pendeta-pendeta sangat tidak siap untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, sehingga pertanyaan paling besar adalah dalam jangka panjang, masihkah dampak-dampaknya ini bisa kita kelola atau sebenarnya kita betul-betul akan kebingungan, keteteran. Nah, tentu ada data yang sifatnya faktual. Misalnya amat menarik kalau menyimak itu di berbagai negara berkembang, lebih banyak keluarga punya HP, gadget daripada listrik atau air bersih. Ya. Jadi urusan komunikasi virtual ini menjadi prioritas. Jadi kalau diletakkan dalam piramida kebutuhan, sekarang ini yang kebutuhan akan koneksi internet itu termasuk prioritas tinggi. Nah, saya ingin menceritakan sedikit ya, ironi yang sedang saya hadapi di Sumba ini. Ya, kalau kita masuk secara real time dan ruang nyata gitu, kita harus masuk misalnya dari Waingapu ini ke Tanah Rara. Jalannya bukan main jeleknya. Berbatu-batu, ya berlumpur-lumpur, lubangnya besar sekali, kalau tidak pakai mobil yang kuat tidak mungkin bisa tembus. Ya. Tapi di titik yang jauh itu, Tanah Rara misalnya, itu dibangun tower yang tinggi oleh pemerintah kita sehingga bisa tersedia internet yang cukup kencang. Andai kata malam hari ini saya berada di sana, kita bisa berzoom seperti ini. Tapi karena saya memang mengejar satu agenda lain, saya harus kembali ke Waingapu. Ini satu contoh ya. Jadi akses itu sudah tidak lagi ditentukan oleh akses yang bersifat spasial, ya. Dan itu tentu menghadirkan lompatan-lompatan yang bisa bikin orang-orang masyarakat di desa pun terkejut-kejut ya. Mereka berada dalam situasi pedesaan dengan kondisi yang masih sangat sederhana, miskin, menghadapi wabah belalang, menghadapi wabah tikus dan sebagainya. Tapi pikiran mereka bisa berkelana ke Jakarta kemana melalui yang disebut dengan internet ini. Dan bisa menghabiskan waktu juga berjam-jam untuk urusan-urusan yang sebenarnya hanya urusan-urusan yang trivial saja. Nah, oleh karena itu tantangan di era digital, ini kita sama-sama sadari dan kita
lihat sebagai PR yang besar sekali bagi kita bersama ya. Saya di sini betul-betul hanya sebagai salah satu peserta dalam percakapan. Betul-betul tidak merasa bahwa saya punya ekspertis di sini. Yang disebut dengan digital disruption. Nah, efeknya yang paling nyata adalah kita menguasai, akhirnya kita menjadi yang dikuasai. Dan ini sudah terbukti, Apa yang muncul sebagai gejala-gejalanya? Narsisisme. Orang sekarang ini sangat sulit tidak membagikan apa yang membuat dirinya dikagumi. Ya. Jadi ini tidak salah dalam hal-hal yang sifatnya masih terbatas dan sehat, tapi memang ini makin lama makin membuat orang bisa menjadi seorang yang memuja diri sendiri. Jadi ada berhala baru yang tidak disadari orang, yaitu yang disebut dengan self, diri sendiri. Ya, memang agak sulit ya kalau orang disuruh melihat bola matanya sendiri, sulit itu. Karena bola mata itu adalah bagian dari dirinya. Lalu ya, sejalan dengan narsisisme ini ada eksibisionisme, apa-apa dipamer. Apa saja, bahkan hal-hal yang tidak pantas untuk dipamer pun dipamer. Lalu crowdsourcing, apa saja yang mereka anggap informasi yang berguna, semua dicampur baur. Sekarang ini saya tidak tahu lagi opini yang berkualitas dengan tak berkualitas itu campur aduk. Saya lihat. Dan warga gereja amat sering WA saya. Sampai kadang-kadang saya takut WA saya diketahui. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan adalah misalnya kita ini mau ucapkan haleluya atau hallel, bermacam-macam soal-soal yang menurut saya aneh gitu ya, yang sebenarnya tidak perlu. Tapi inilah karena ini era terbuka, orang saling berbagi ide, terjadilah semacam ya silang informasi, silang pendapat, dan tiba-tiba muncul ahli-ahli pakar-pakar baru yang saya tidak tahu dari mana dasarnya gitu. Dan tentu saja efeknya yang paling nyata adalah dehumanisasi dan depersonalisasi ya. Orang punya banyak friends, tapi sebenarnya dia tidak kenal friends-nya. Jadi hubungan-hubungan itu semakin lama semakin anonim. Nah, tentu ada akibatnya. Akibatnya, menurut saya yang paling mendasar itu yang dibuat oleh ilustrasi ini. Saya sampai sekarang cukup mengagumi entah siapa yang bikin ini. Ini merangkum dengan sangat padat ya dan simbolik apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang. Dan penginjilan sekarang di era neopaganisme ini adalah berarti bagaimana seperti yang kata Martin Luther ya, let God be God. Bagaimana Tuhan itu tetap menjadi Tuhan. Ya, ini persoalan baru ini. Sebenarnya persoalan manusia adalah ketika dia ingin jadi Tuhan, lalu dia ingin menciptakan Tuhan sesuai dengan dirinya, bukan terbalik ya. Kalau kita Kejadian 1 mengatakan manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sekarang orang menciptakan Allah sesuai dengan gambarnya. Dan metaverse saya tidak ragu punya potensi yang sangat besar untuk menciptakan ilah-ilah baru. Nah, tapi kita juga mengakui kita tidak perlu bersikap senegatif itu. Manusia memang dicipta untuk berkarya sebagai mitra Allah. Dia diajak berkomunikasi untuk membangun komunitas baru. Nah, oleh karena itu memang konektivitas berbasis individualitas itu perlu diterangi firman Allah untuk memperkecil, ya bahkan kalau boleh menghapus gap antara self online dengan offline. Kadang-kadang orang online begitu ramah, begitu penuh kasih, padahal offline-nya betul-betul sadis, brutal, terbalik sepenuhnya. Dan ini membuat banyak orang menjadi predator. Ya, karena antara dirinya yang online dengan dirinya yang offline itu terlalu beda. Nah, tentu ini bisa menjadi peluang. Kecanduan informasi sebenarnya bisa juga menjadi kesempatan bersaksi, yaitu berelasi dalam terang firman Tuhan. Ya, oleh karena itulah berbagai lembaga pelayanan mencoba menangkap peluang-peluang ini. Saya selalu merasa namanya lembaga-lembaga gerejawi pelayanan itu pasti akan selalu ketinggalan. Karena tidak bisa mengimbangi derasnya dan cepatnya lajunya bisnis. Karena bisnis punya tujuan untuk memperbesar untungnya dan bermacam-macam benefit, dia pasti akan jauh lebih maju ya dan lebih siap. Bahkan dia bisa mengkondisikan para pelanggannya, customernya untuk ikut trennya. Ya, apa yang disebut metaverse adalah sebuah bukti. Sampai sekarang ini sudah menjadi percakapan baru ya. Bisnis-bisnis apa saja yang akan terbuka di ruang-ruang baru yang diciptakan manusia ini. Nah, salah satu contohnya lembaga Alkitab, paguyuban lembaga Alkitab United Bible Society bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelayanan berbasis Alkitab itu menciptakan yang disebut dengan Digital Bible Library. Menurut saya ini masih sangat ketinggalan. Ya, jujur saja ya.
Tapi lebih baik kita ketinggalan daripada kita tidak berusaha. Itu dia. Jadi bagaimana teks Alkitab itu diolah sedemikian rupa sehingga betul-betul dia menghadirkan ya firman Tuhan dalam ruang-ruang virtual. Bisa berbentuk teks, aplikasi ya, bisa juga berbentuk suara audio, bisa juga berupa video, bermacam-macam bisa diracik dari firman Tuhan ini ya, untuk menciptakan peluang-peluang baru supaya orang tetap bisa mengakses kebenaran firman Tuhan di ruang-ruang virtual ya. Kita lihat di sini kan, ini scripture text development. Jadi ada bermacam penerjemahan kah, cerita-cerita Alkitab kah, ini dimasukkan ke dalam ya perpustakaan digital. Makanya sekarang ini Alkitab kita sudah ada di sana. Mayoritas Alkitab dan Perjanjian Baru yang terbit di Indonesia ini sudah ada di sana. Ya, ini tinggal diolah bentuk apa. Ya, saya tidak ragu nanti media berganti, dia tetap akan mencoba menerjemahkan dirinya lagi kepada media baru. Jadi di satu sisi tugas kita itu masih sangat besar ya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Indonesia punya 700 bahasa, Alkitab lengkap baru 34. Ini ironi yang amat lebar di dunia kita yang nyata ini. Tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah menerjemahkan pesan ini untuk masyarakat yang makin lama makin virtual. Jadi kita berhadapan dengan dua tantangan yang sangat serius. Jadi kalau saya dari waktu ke waktu mengunjungi daerah-daerah pelosok ya, di Papua atau di Sumba dan di bermacam-macam daerah Indonesia, dalam hati kecil saya muncul pertanyaan, ini apa Tuhan, ini apa? Di satu sisi masyarakat masih sangat ketinggalan, orang belum bisa membaca. Saya tadi itu mengunjungi tim-tim yang mengajar orang tua dan anak-anak yang ada yang lupa huruf dan ada banyak yang buta huruf. Ya, jadi di era seperti ini masih banyak yang seperti itu. Kita bisa mengerti karena isolasi itu. Dan itu berarti kita harus mengakui memang situasi di negara kita masih menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Nah, di sisi lainnya kita bagaimanapun juga kita mengikuti perkembangan yang ada, yang ditentukan oleh negara-negara yang maju tentunya. Nah, jadi memang kita harus mengakui sekarang ini untuk bicara soal misi tidak ada pola tunggal lagi gitu. Ya, ada bermacam-macam harus kita lihat. Kalau ada sumber itu namanya firman Tuhan, dia menjadi semacam teks atau tanda. Saya menggunakan semacam bahasa semiotik itu ya, kalau dalam bahasa kerennya. Nah, lalu bagaimana ini disimak pesannya oleh pembaca? Ini pembaca tradisional ya, ini penerimakah, pendengarkah, penontonkah, audiens, apapun namanya itu. Nah, ini dalam satu interaksi yang kompleks, tidak ada lagi pola tunggal di dalam bermisi. Tapi pesannya tetap penting, karena sumber inilah yang merupakan penentu yang paling mendasar ketika kita bicara soal misi. Nah, ini yang saya sebut tadi. Inilah ironi kita. Di satu sisi yang sudah melompat sana-sini, yang bahkan tidak puas lagi dengan dunia yang real ini, ingin menciptakan satu dunia baru. Tidak puas lagi dengan gereja yang real ini, ingin menciptakan gereja virtual, itu sudah ada di banyak negara maju, terutama Amerika, ya. Bahkan sekarang sudah dipercakapkan, jangan-jangan ini cocok untuk Indonesia. Supaya tidak ada lagi persekusi gereja. Kalau gereja misalnya terancam, ya sudah, bikin aja gereja virtual. Kita hadir saja dalam ruang virtual. Tidak ada yang akan mengganggu kita. Nah, ini solusi pendek ya. Kelihatannya sangat gitu, tapi banyak sekali mengingkari dimensi inkarnasional dari iman kita. Kalau Tuhan saja yang adalah roh menerjemahkan dirinya secara ragawi, hadir di tengah-tengah kita, itu pesannya luar biasa untuk kita simak dalam dunia kita yang semakin lama semakin memuji yang tidak real ini. Ya, semakin lama ingin mengikuti yang serba virtual ini, supaya kita bisa menciptakan diri kita, bahkan menciptakan dunia. Dan saya tidak ragu mengatakan, dalam bentuk ekstrim ya, kita bahkan ingin menciptakan Tuhan-Tuhan baru. Saya rasa ini pengantar semacam ya sharing lah ya, dari saya dengan segala kapasitas saya yang sangat terbatas dalam hal ini. Semoga ini bisa diperpanjang dalam bentuk percakapan. Di antara kita saya lihat banyak ini para pakar yang juga hadir dan tentu siap untuk juga berbagi ya tanggapan-tanggapan tentang ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dulu pengantar singkat ini.